Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai apa yang Ibu informasikan kepada kalian kemarin, jadi hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan topik yang berbeda. Karena kita kemarin sudah membahas topik prokrastinasi akademik, sekarang kita akan membahas terkait bagaimana kita mengeksplorasi. Tujuan dari bimbingan kita hari ini yaitu agar kalian mampu memahami potensi diri dan menentukan arah pilihan karir sesuai dengan tipe kepribadian kalian berdasarkan teori kalian sebagai dasar dalam proses perencanaan karir kalian di masa depan. Jadi seperti biasa Ibu jelaskan dulu terkait kontrak waktu kita, yaitu 1 kali 30 menit. Jadi untuk kurang lebih 30 menit ke depan kita akan melakukan bimbingan ataupun kegiatan diskusi terkait materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, dan mungkin 30 menit ke depan Ibu akan meminta kalian untuk fokus di dalam proses bimbingan kita. Iya, Ibu. Jadi untuk metode yang akan kita lakukan nanti menggunakan experiential learning. Jadi kita akan belajar dengan cara kita mencari tahu melalui praktek ataupun hal-hal yang dengan cara mencari tahu secara luas. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai kegiatannya, tapi sebelumnya kita mungkin berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini tercapai dengan baik. Ada yang mau memimpin doa? Sebelum kita memulai bimbingan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu terkait langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti. Untuk kegiatannya itu Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu kepada kalian. Kemudian selanjutnya Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan salah satu tipe kepribadian sesuai dengan diri kalian, dan kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan membagi menjadi beberapa kelompok dengan mendiskusikan beberapa topik, dan akan dipresentasikan dari salah satu perwakilan antar kelompok. Mungkin itu jadi bisa kita mulai mungkin untuk kegiatan kita hari ini ya. Iya, Ibu. Jadi ada yang sudah pernah dengar terkait teori Holland? Belum. Ibu jelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana kita mengidentifikasi potensi karir kita berdasarkan minat, bakat, dan kepribadian. Ada yang tahu bakat itu apa? Saya, Bu. Ya. Kemampuan yang kita miliki. Oke, kemampuan dasar dari seorang individu. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, tapi hasilnya justru lebih baik. Bakat itu bisa kita artikan sebagai sebuah potensi yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Maka dari itu, dia bisa lebih belajar dalam jangka waktu yang singkat, tetapi hasilnya lebih baik dari orang lain. Kemudian kalau minat, ada yang tahu nggak? Minat
adalah perasaan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau dorongan yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Ya, betul. Jadi minat itu adalah proses di mana seseorang dapat memperhatikan atau fokus pada suatu hal yang dia senangi, dan itu tanpa adanya pemaksaan, karena dia sukarela dan perasaannya senang dan puas. Kemudian untuk teori karir Holland itu ada beberapa kepribadian. Tipe minat berdasarkan kepribadian seseorang. Itu ada 6. Yang pertama realistik. Realistik ini adalah tipe karakteristik minat yang dimana orangnya itu cenderung untuk memilih lapangan pekerjaan yang berorientasi kepada bagaimana kita menerapkan suatu alat atau suatu ilmu. Nah, di sini contohnya adalah operator mesin, kemudian sopir truk, petani, penerbang, ini dalam hal pilot, kemudian pengawas bangunan, ahli listrik, dan pekerjaan yang sejenis. Kemudian ada tipe yang kedua yaitu investigatif. Nah, tipe model ini adalah orang yang cenderung lebih memilih pekerjaan yang akademik, di mana mereka itu lebih memilih hal-hal yang bisa mereka cari tahu secara mendalam dan melakukan berbagai kemampuan abstrak dan kreatif. Contohnya di sini adalah ahli fisika, kimia, biologi, antropologi, matematika, serta pekerjaan penelitian. Bisa juga di sini di tipe investigatif itu sebagai polisi, tentara, ataupun jaksa. Nah, di sini kan investigatif itu lebih kayak dia mau mendalami suatu hal, dia menyelidiki suatu hal secara menyeluruh. Kemudian tipe yang ketiga yaitu artistik. Tipe model orientasi ini biasanya secara tidak langsung sering berhubungan dengan orang lain. Dan tipe artistik ini biasa dia itu kurang bergabung dengan orang-orang di sosial ataupun berinteraksi dengan orang lain, karena mereka menyukai hal-hal yang indah dan sebuah seni. Di sini misalnya adalah ahli musik, penulis, pencipta lagu, penyair, penulis naskah, dan pekerjaan yang sejenis. Kemudian yang keempat ada tipe sosial. Ada yang tahu tipe sosial itu bagaimana? Tidak. Jadi tipe sosial ini adalah tipe orang yang cenderung memilih lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan hal-hal sosial atau lebih suka berinteraksi dengan orang lain, yang sifatnya itu membantu orang lain. Jadi contoh pekerjaannya ini adalah guru, pekerja kantoran, konselor, misionari, psikolog, terapis, dokter, dan lain sebagainya. Kemudian tipe yang kelima itu entrepreneur. Tipe model ini dia itu menggunakan keterampilan berbicara dalam situasi sehingga dia dapat mempersuasi orang lain, dia dapat mempengaruhi orang lain untuk berjalan ke apa yang dia tujukan. Nah, kemudian tipe entrepreneur ini mudah sekali beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Contoh pekerjaannya adalah pedagang, politikus, manajer pimpinan, eksekutif perusahaan, peraturan dagang, dan sejenisnya. Kemudian untuk tipe yang terakhir ini adalah tipe konvensional. Tipe model ini biasanya cenderung untuk melakukan kegiatan verbal yang dimana dia menyenangi susunan bahasa yang tersusun dengan baik, menyenangi angka-angka yang teratur, menghindari situasi yang kabur, lebih senang mengidentifikasi diri dengan kekuasaannya, memberi nilai yang tinggi terhadap status dan kenyataan materi. Dia juga mengadaptasikan diri dan tergantung pada atasannya. Dia menyukai hal-hal yang sistematis.
Misalnya untuk pekerjaan dengan orientasi seperti ini adalah kasir, eh, statistika, pemegang buku, pegawai arsip, pegawai bank, dan pekerjaan yang sejenisnya. Jadi karena Ibu sudah menjelaskan terkait keenam tipe minat karir berdasarkan kepribadian yang dinyatakan oleh karir hewan. Kemudian Ibu akan menjelaskan terkait bagaimana kita merencanakan karir yang matang. Ada yang tahu nggak apa itu perencanaan karir? Enggak, tidak ada. Jadi perencanaan karir itu bagaimana kita memahami diri kita, menganalisis peluang ataupun kelebihan dan kekurangan kita, serta ragam pilihan karir serta konsekuensinya, bagaimana kita mengenali dan mempertimbangkan pilihan-pilihan karir yang ada, kemudian mencari edukasi dan penataran yang dibutuhkan untuk memang kita persiapan di dunia kerja. Kemudian dalam perencanaan karir itu kita harus ada memang keputusan karir, dan keputusan karir itu harus dapat dimiliki oleh setiap orang. Ada yang tahu nggak apa saja yang harus kita lakukan dalam proses perencanaan karir? Memilih karir sesuai minat. Ya, betul. Memilih karir sesuai minat. Kemudian ada lagi? Sudah tidak ada. Jadi Ibu jelaskan dulu. Jadi perencanaan karir adalah proses bertahap yang meliputi 5 tahap. Yang pertama yaitu bagaimana seseorang menganalisis dirinya. Di sini melibatkan bagaimana kita menilai diri sendiri, termasuk dari kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi kita. Jadi cocok yang dikatakan oleh temannya tadi, kita mencari tahu karir kita berdasarkan minat dan apa yang kita sukai. Kemudian ada wawasan karir. Di tahap ini kita melibatkan eksplorasi peluang karir yang ada di sekitar kita dan bagaimana peluang karir tersebut mungkin cocok dengan penilaian kalian terhadap analisis diri kalian di tahap pertama. Kemudian di tahap ketiga ada penetapan tujuan dan perencanaan karir serta mengeksplorasi peluang. Nah, di tahap ini kita akan melibatkan penyusunan rencana karir berdasarkan tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kemudian perencanaan tindakan. Di tahap ini kita melibatkan implementasi dari rencana-rencana karir yang telah kita susun sebelumnya. Dan kemudian ada evaluasi yang terakhir dari rencana tindakan kita setelah kita melakukan tindakan ataupun setelah kita melaksanakan rencana karir yang telah kita lakukan, kita akan melakukan evaluasi dari tindakan-tindakan yang sudah kita ambil sebelumnya. Kemudian ada lagi yang menyatakan bahwa langkah-langkah perencanaan karir itu sedikit berbeda. Itu yang pertama mengenali bakat yang kita miliki. Nah, dengan cara mengenali bakat yang kita miliki, nantinya kita dapat memperhatikan hal-hal yang kita minati dan kita bisa mengaitkan apa yang kita minati dengan bakat kita. Kemudian selanjutnya memperhatikan nilai dan tujuan hidup. Nah, dengan memperhatikan nilai dan tujuan hidup, kita akan menaikkan bakat minat yang telah kita ketahui sebelumnya untuk bagaimana kita menyesuaikan dalam pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Kemudian memperhatikan kesempatan karir. Ini penting karena kita harus mencari tahu terlebih dahulu peluang karir kita sebelum kita memulai untuk menetapkan perencanaan karir. Kemudian kita perlu menyesuaikan penampilan diri kita dengan standar karir yang kita ingin lakukan dan memperhatikan gaya hidup juga.
Nah, untuk memperoleh arahan yang matang, kalian perlu melakukan aktivitas-aktivitas eh, tertentu, misalnya memperoleh pengetahuan tentang pendidikan lanjutan dan pekerjaan dengan cara memahami kelebihan dan kelemahan diri serta persepsi yang realistis terhadap lingkungan pendidikan dan pekerjaan. Kemudian kalian harus bersikap yang cocok terhadap pendidikan lanjutan dan pekerjaan. Misalnya, kalian harus mencari informasi terlebih dahulu terkait pilihan jurusan ataupun pilihan-pilihan sekolah yang akan kalian ambil. Kemudian terakhir, keterampilan tentang pendidikan lanjutan dan pekerjaan. Kalian harus mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang kalian minati, kemudian mencari cara-cara yang realistis dalam mencapai karir yang kalian minati tersebut. Kemudian karena ibu sudah menjelaskan terkait materinya, kalian bisa mungkin ibu minta tolong untuk mengisi KPD yang sudah ibu berikan. Tapi sebelum itu kita ada baiknya melakukan ini dulu. Ibu sudah memberikan bisa kalian ketik salah satu tiga kepribadian yang sesuai dengan diri kalian berdasarkan dari kolom. Bisa Dan Ibu. ditulis saja di LKPD yang ibu berikan. Kemudian kalian jelaskan kenapa memilih kepribadian tersebut.
Sudah, Bu. Oke, Bu, sudah. Sudah. Oke, jadi karena sudah isi KPD, kemudian bisa dibagi ke dua kelompok seperti kemarin kita kelompok 1, yang ini kelompok 2. Kemudian coba kita diskusikan dari enam tipe kepribadian itu, kalian pilih salah satu tipe kepribadian dan kemudian jelaskan kenapa kalian tertarik dengan aktivitas atau profesi-profesi di zona tersebut. Dan jadi kalian jelaskan dulu nanti profesi apa yang cocok dengan tipe kepribadian yang kalian pilih. Kemudian jelaskan kenapa kalian memilih tertarik dengan profesi-profesi di tipe kepribadian tersebut, dan apa kelebihan serta tantangan yang akan kalian dapatkan nantinya jika bekerja sesuai dengan tipe kepribadian tersebut. Oke. Lebih tertarik sama tipe artistik. Oke, kenapa? Karena seru. Kemudian profesi apa yang ada yang cocok dengan tipe kepribadian artistik? Contohnya pelukis. Apa kira-kira kelebihan dan tantangan kalau misal kita bekerja sebagai seorang pelukis? Kelebihannya yang pastinya banyak warnanya, Bu. Tantangannya itu kalau misalnya pelukis kayak agak susah jual lukisannya. Jadi sudah dikatakan oleh temannya kalau kepribadian artistik itu salah satu profesinya yaitu seorang pelukis, dan kelebihan dari profesi pelukis itu adalah ketika mereka menjual lukisan akan biasanya terjual dengan harga yang lumayan mahal, tetapi tantangannya di situ juga karena lukisannya itu sangat susah ataupun kurang cepat terjual karena biasanya karena mahal. Ya. Baik, sebelum kita akhir kegiatan kita, Ibu ada kirim tadi pohon profesi, kalian bisa melakukan refleksi pribadi kalian tentang penemuan diri kalian di situ dan menuliskan profesi apa yang akan kalian ambil.
Baik, semua sudah selesai. Sudah Ibu. Jadi itu dia bimbingan kelompok kita kali ini. Semoga kegiatan kita dapat terrealisasi dan dapat kalian dapat membantu kalian dalam perencanaan kelompok kalian. Untuk materi layanan bimbingan kelompok kita selanjutnya akan Ibu sampaikan nanti. Dan mungkin ada yang bisa memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita. Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi terima kasih atas perhatiannya Ibu Cakte. Apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian materi tadi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.